Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menuntaskan materi di bab struktur dan fungsi tumbuhan. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa sambil menyimak LKS dan buku paket ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Terakhir, teknologi apa saja sih yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Oke, selain ada organ-organ penyusun, pada tumbuhan juga terdapat jaringan-jaringan yang menunjang pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, jaringan yang pertama yang menyusun tumbuhan adalah jaringan meristem. Jaringan meristem ini juga disebut atau biasa juga disebut sebagai jaringan embrional, di mana jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, karena ini nih yang menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Yang perlu diketahui, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, berdasarkan terjadinya dan berdasarkan letaknya. Yang pertama, jaringan meristem yang berdasarkan terjadinya ada dua, yaitu meristem primer dan sekunder. Untuk jaringan meristem primer itu merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya itu aktif membelah. Nah, contohnya ini pada ujung batang dan ujung akar seperti di gambar 3.12. Sedangkan jaringan meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Nah, contohnya itu ada di gambar 3.13. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi dua juga, yaitu meristem ujung apikal dan meristem samping atau lateral, di mana untuk meristem ujung apikal ini merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang berada pada ujung-ujung dari alat-alat tumbuhan. Sedangkan untuk meristem samping atau lateral itu merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang terletak antara bagian-bagian alat tumbuhan. Jaringan yang kedua yaitu jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini juga biasa disebut dengan jaringan permanen yang merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, jaringan dewasa dibagi lagi nih menjadi 4 bagian. Yang pertama, jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penyokong, dan terakhir adalah jaringan pengangkut. Oke, bagian pertama dari jaringan dewasa yaitu 1. Jaringan pelindung, di mana jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya nih contoh, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Nah, contoh dari jaringan pelindung ini adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata dan trikoma. Jenis jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan dasar, yang merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut sebagai jaringan pengisi. Nah, jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim yang lain. Nah, di situ juga bagian-bagian dari jaringan parenkim berdasarkan bentuk dan fungsi. Untuk bentuk itu dibagi menjadi 4, yaitu parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan.
Kemudian untuk berdasarkan fungsi itu parenkim asimilasi, udara, air, makanan, dan pengangkut. Selanjutnya, bagian ketiga dari jaringan dewasa yaitu jaringan penyokong atau penguat yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama kolenkim, yang kedua sklerenkim. Jaringan kolenkim ini sendiri merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan tapi tidak merata. Kemudian untuk jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang sifatnya permanen. Nah, jaringan sklerenkim ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat itu terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusur membentuk benang. Untuk jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Yang terakhir dari jaringan dewasa yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler, di mana jaringan ini terdiri atas dua jenis yaitu xilem dan floem. Untuk xilem itu sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Kemudian untuk floem sendiri merupakan atau berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jenis jaringan pengangkut berdasarkan letak xilem dan floemnya dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu tipe kolateral dan konsentris, di mana tipe-tipe ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar dari jaringan xilem dan floem. Masih pada ingat fungsi akar? Nah, beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, juga pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pernah kepikiran gak sih kenapa kok bisa akar itu melakukan fungsi tersebut yang sebegitu kompleksnya? Nah, sekarang silakan diperhatikan gambar 3.21 yaitu gambar penampang membujur untuk akar. Sebelumnya kita udah membahas tentang jaringan meristem, di mana jaringan meristem itu terletak di ujung batang dan ujung akar. Nah, jaringan meristem apikal ini adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Pada gambar 3.21 itu ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Nah, jadi paham ya kenapa sih kok bisa akar mampu menambatkan tubuh tumbuhan ke dalam tanah. Nah, selain itu fungsi akar yang tadi kita sebutkan yaitu akar itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kenapa dan apakah alasannya? Perlu diketahui bahwa akar tersusun dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Dan jangan lupa perlu juga diketahui bahwa pada bagian tertentu sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi, seperti rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks, di mana korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, setelah korteks, yang lebih dalam lagi yaitu ada lapisan endodermis, di mana lapisan ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari, di mana pita ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Lalu setelah
lapisan endodermis ada juga yang terakhir, yaitu silinder pusat, di mana silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikal dan parenkim empulur. Sel-sel perisikal berfungsi untuk membentuk cabang akar, kemudian berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Baiklah, biar lebih bisa memahami, di situ ada gambar 3.2 di mana gambar itu menunjukkan gambar penampang melintang akar. Untuk yang bagian A itu akar tumbuhan dikotil, kemudian bagian B itu akar tumbuhan monokotil. Untuk gambar 3.23 itu merupakan lapisan endodermis dan pita kaspar yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sebenarnya struktur pada batang itu lebih kompleks sih dibanding pada akar. Pada ujung batang itu di samping meristem apikal terdapat jaringan primer dari luar ke dalam yang berturut-turut terdiri atas jaringan protonema, yaitu jaringan yang terdapat di luar yang nantinya membentuk epidermis, kemudian prokambium, yaitu jaringan meristem yang ke dalam itu kemudian nanti membentuk silem, dan keluar itu membentuk floem. Lalu selanjutnya meristem dasar, yaitu jaringan yang membentuk empulur dan korteks. Pada umumnya batang itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Untuk epidermis itu sendiri pada batang tersusun atas selapis sel-sel hidup dan mempunyai kemampuan untuk membelah diri sehingga dapat menyesuaikan diri dengan bertambah besarnya batang sampai batas maksimum. Kemudian ada korteks yang letaknya di bawah epidermis, tersusun dari sel-sel parenkim. Tapi kadang-kadang sel-sel parenkim dindingnya menebal membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berguna untuk menguatkan batang yang tersusun, yang susunan sel-selnya itu berongga. Kemudian terakhir itu ada stele atau silinder pusat yang tersusun oleh jaringan pengangkut seperti silem dan floem. Kemudian kita juga akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingat nggak fungsi daun? Daun itu punya beberapa fungsi seperti mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Nah, seperti apa sih daun ini melakukan fungsi tersebut? Coba perhatikan gambar yang ada di 3.25, itu gambar penampang melintang daun. Terlihat pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Nah, jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun pada beberapa tumbuhan dan juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut sebagai kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata ini dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan di mana tempat tumbuhan itu hidup. Tapi pada tumbuhan umumnya saat siang hari stomata itu membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis itu sendiri. Kemudian pada tumbuhan yang hidup di daerah kering ya seperti kaktus mungkin, stomata itu menutup pada siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh tumbuhan yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut stomata baru membuka pada malam hari. Oke, selanjutnya ada juga jaringan yang disebut sebagai jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang yang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Dan perlu diketahui dan digarisbawahi adalah di dalam jaringan mesofil inilah proses fotosintesis itu terjadi. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil untuk memiliki ukuran yang seragam. Di dalam daun juga terdapat yang namanya silem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kakak-kakak,
Jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan atau menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan sebegitu kompleksnya. Dan jangan lupa juga berterima kasih pada para ilmuwan yang ternyata membuat teknologi-teknologi dan terobosan baru yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang tadi udah kita bahas. Salah satu contohnya yaitu panel surya. Nah, panel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya ini menyebabkan elektron pada panel tersebut bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, cara kerja atau mekanisme kerja panel surya ini ternyata terinspirasi dari mekanisme atau proses fotosintesis yang terjadi pada daun di tumbuhan. Nah, teknologi lain yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yaitu lampu jalan. Pernah nggak sih merhatiin kalau lampu jalan itu bisa nyala, bisa mati sendiri? Dan kira-kira kalaupun emang nyala, itu dicolokinnya lewat mana, stop kontak yang mana? Nah, ternyata lampu jalan itu juga terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, lampu jalan ini bisa nyala dan mati itu secara otomatis karena dilengkapi oleh sensor cahaya atau biasa disebut LDR. Tapi jangan salah fokus, bukan long distance relationship ya. LDR di sini maksudnya adalah light dependent resistor. Selain LDR juga ada sakelar pengatur on dan off. Fotoresistor ini atau LDR ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran matahari atau penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Nah, pada pagi hari, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju sakelar. Aktifnya sakelar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerang jalan itu menjadi mati. Sedangkan saat malam hari, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju sakelar. Akibatnya, sakelar berada dalam kondisi on sehingga lampu jalan itu bisa menyala. Perlu diketahui bahwa lampu jalan ini itu terinspirasi dari proses hidupnya tumbuhan yang ada di daerah kering seperti contohnya kaktus. Dan tidak lupa pula Ustazah memberitahu bahwa sebenarnya masih ada sih beberapa teknologi lain yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ini sendiri. Dan Ustazah harap suatu saat nanti kalian bisa jadi salah satu ilmuwan yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan dan membuat teknologi atau terobosan yang baru. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi materi terakhir kita di bab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Semoga bisa dipahami dan dapat terinspirasi dari materi tersebut juga. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Stay safe, stay healthy, jangan lupa protokol kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.